Adapun potensi kesepakatan TikTok yang memiliki 170 juta pengguna di Amerika Serikat menjadi terobosan langka dalam perundingan berbulan-bulan yang berupaya meredakan perang dagang. Amerika Serikat dan China mengumumkan telah mencapai kerangka kesepakatan untuk mengalihkan kepemilikan aplikasi video pendek TikTok ke investor Amerika Serikat. Kesepakatan itu akan dikonfirmasi dalam perbincangan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping pada 19 September mendatang. Usai bertemu negosiator China di Madrid, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan tenggat waktu 17 September yang berpotensi mengganggu operasional TikTok di Amerika telah mendorong negosiasi menuju kesepakatan. Menurutnya, tenggat tersebut dapat diperpanjang hingga 90 hari agar kesepakatan bisa difinalisasi. Adapun potensi kesepakatan TikTok yang memiliki 170 juta pengguna di Amerika Serikat menjadi terobosan langka dalam perundingan berbulan-bulan yang berupaya meredakan perang dagang. For a TikTok deal, the two leaders, President Trump and Party Chair Xi, will speak on Friday to complete the deal. We're not going to talk about the commercial terms of the deal. It's between two private parties, but the commercial terms have been... Ya, aktivitas ekonomi China melemah tajam pada bulan Agustus 2025 usai anjloknya aktivitas investasi dan konsumsi. Pelemahan ini memicu spekulasi bahwa pemerintah China akan menggulirkan stimulus tambahan untuk menjaga target pertumbuhan. Aktivitas ekonomi China melemah tajam pada Agustus 2025 dengan anjloknya investasi dan konsumsi yang lesu, memicu spekulasi pemerintah akan menggulirkan stimulus tambahan untuk menjaga target pertumbuhan. Data Biro Statistik Nasional China mencatat, output industri hanya tumbuh 5,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terendah sejak Agustus 2024. Penjualan retail naik 3,4% secara tahunan di bawah ekspektasi 3,8% dan melambat dari 3,7% pada Juli. Sementara itu, investasi aset tetap sepanjang Januari hingga Agustus 2025 nyaris stagnan dengan kenaikan hanya 0,5%, terburuk sejak 2020. Setelah membukukan pertumbuhan 5,3% pada semester 1 2025, ekonomi China diperkirakan melambat pada paruh kedua seiring meredanya lonjakan ekspor. Perlambatan ini akan berdampak signifikan bagi perekonomian global yang juga tertekan oleh tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selain itu, tingkat pengangguran perkotaan naik menjadi 5,3%. Meski demikian, kinerja solid pada awal tahun membuat pemerintah China yakin target pertumbuhan sekitar 5% tetap tercapai, bahkan dengan perlambatan lebih dalam pada akhir tahun. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, selanjutnya dari pergerakan bursa global, indeks utama Wall Street berakhir di teritori positif pada perdagangan di hari Senin dengan indeks S&P 500 dan juga Nasdaq berhasil mencetak rekor penutupan intraday. Kenaikan terjadi di tengah sikap hati-hati investor menjelang rapat FOMC pada pekan ini. Pada perdagangan di hari Senin, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,11% menjadi 45.883, S&P 500 menguat 0,47% ke level 6.615 dan Nasdaq Composite menguat 0,94% ke level 22.348. Sementara itu dari bursa ekuitas Eropa berakhir di dekat level tertinggi 3 pekan didorong penguatan saham luxury brand dan pertahanan menjelang rapat kebijakan sejumlah bank sentral utama termasuk The Federal Reserve. Stock 600 ditutup naik 0,42% ke level 557,16. Indeks DAX Jerman ditutup naik 0,21% ke level 23.748. FTSE 100 Inggris melemah 0,07% ke level 9.277. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat signifikan dan kembali ke level psikologis 7.900-an dan penguatan IHSG ditopang penguatan saham big caps dengan kontribusi terbesar dari Telkom yang ditutup melesat 5,16%.
Indeks harga saham gabungan atau IHSG di perdagangan awal pekan ditutup melonjak 1,06% di level 7.937,11 dan sekaligus intraday tertinggi di Senin. Sektor yang naik paling tinggi adalah barang konsumer non-primer melesat 2,39%, disusul infrastruktur melaju 2,34%, sektor teknologi menguat 2,20%, sektor energi naik 2,11%, sektor properti dan real estate menghijau 1,61%, sektor barang baku terapresiasi 1,53%, dan perindustrian naik 1,37%. Saham-saham big caps kompak menjadi penopang utama IHSG. Saham TLKM menguat 5,16% di level Rp3.260 per saham, menjadi penopang utama kinerja IHSG. IHSG juga ditopang penguatan saham DSSA ditutup naik 2,10% di level Rp104.500 per saham. Saham BRAND ditutup menguat 2,60% di level Rp8.875 per saham. Saham BBCA ditutup menguat 1,26% di level Rp8.025 per saham, dan saham PRMS ditutup menguat melesat 8,82% di level Rp555 per saham. Fokus utama dari dunia pada pekan ini adalah Rapat Federal Open Market Committee atau FOMC di Selasa dan Rabu waktu Amerika. Dalam 3 hari ke depan atau dalam 72 jam ke depan, dunia akhirnya akan mendapat keputusan apakah The Fed akan memangkas atau memilih untuk kembali mempertahankan suku bunga. Dari dalam negeri terbaru, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan akan mengucurkan 8 stimulus ekonomi tahun ini yang mencakup insentif pajak, bantuan pangan, serta program magang bagi fresh graduate. Yang pertama terkait dengan PPh final bagi UMKM yang pendapatannya 4,8 miliar setahun, itu pajak finalnya 0,5% dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak kita perpanjang satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029. Kemudian tahun 2025 alokasinya sudah 2 triliun. Kemudian wajib pajak yang terdaftar sudah 542.000, ini dari Kementerian Keuangan. Kemudian kita memerlukan revisi PP. Kemudian perpanjangan PPh pasal 21 DTP untuk pekerjaan sektor pariwisata yang tadi baru diberlakukan akan dilanjutkan tahun depan. Jadi ada kepastian sampai tahun depan PPh sektor Horeca ini masih ditanggung pemerintah dengan estimasi anggarannya 480 miliar dengan gaji di bawah 10 juta. Berbagai sumber, IDX Channel.